Ya, ginjal sendiri ada dua kita, kanan dan kiri. Kiri lebih atas, kanan lebih bawah karena kanan ada liver sehingga terdorong lebih bawah. Dan slide. Dan ginjal sendiri, slide. Ya, slide. Terus lanjut aja Pak. Ya, dia bentuknya seperti kacang, letaknya di rongga perut bagian belakang. Ya, stop. Jadi dia ada di belakang, jadi tidak berhubungan dengan di dalam rongga perut, di mana ada isinya, ada liver, ada lambung, ada usus. Jadi ini dia terlindungi di belakang biasanya. Oleh karena itu, apabila kecelakaan sampai terjadi ruptur atau terjadi luka di ginjal, berarti itu sudah sangat-sangat keras sekali benturannya. Ukurannya antara 9 sampai 11 cm panjangnya, lebarnya antara 4 sampai 5 cm. Dan ada ginjal itu menghasilkan urin atau kencing, dan dia akan disalurkan ke dalam kandung kemih ini melalui ureter. Ureter ini panjangnya kurang lebih 25 cm. Dan nanti dari kandung kemih akan dikeluarkan melalui uretra namanya. Pada wanita lebih pendek 4 cm, pada laki-laki lebih panjang 24 cm. Slide. Ini ginjal kita. Slide. Apa fungsi ginjal kita? Fungsi ginjal kita yang pertama adalah fungsi ekskresi. Jadi membuang sisa-sisa metabolisme di tubuh kita, di mana kita makan, terus kemudian diolah oleh tubuh kita, terus kemudian ada sisanya, maka sisanya akan dibuang melalui kencing dan diproses di ginjal. Kemudian dia juga bisa membuang kelebihan cairan, di mana kita minum atau intake cairan, kemudian akan diolah oleh tubuh, terus kemudian kelebihannya akan dibuang melalui ginjal. Selain itu juga merupakan organ yang sekresi atau menghasilkan berbagai macam hormon, diantaranya hormon-hormon yang mengatur tekanan darah, misalnya renin, angiotensin, aldosteron. Kemudian selain itu di dalam pembuluh darah ginjalnya juga ada yang disebut dengan saraf simpatis yang juga mengatur tekanan darah. Nah, oleh karena itu hipertensi itu digabungkan dengan ginjal, sehingga ahlinya disebut dengan ahli ginjal hipertensi. Kemudian hormon yang lain adalah hormon vitamin D atau kalsitriol, juga dihasilkan oleh ginjal, sehingga orang-orang yang ginjalnya sudah kurang baik, maka dia perlu suplemen vitamin D atau kalsitriol. Kemudian juga ada hormon eritropoietin, di mana eritropoietin ini akan mengatur pembentukan sel darah merah, sehingga pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal yang kronis, maka hormon eritropoietinnya kurang, sehingga HB-nya biasanya rendah, karena pembentukan sel darah merahnya itu terganggu. Kemudian ginjal juga mengatur keseimbangan, seperti hanya di dalam mobil itu ada kopling, maka kopling ini mengatur keseimbangan daripada tubuh kita. Jadi ginjal akan mengatur apabila kita kelebihan cairan, maka dia akan buang. Kemudian apabila kekurangan cairan, maka dia akan mengkonservasi cairan yang supaya diserap kembali dan yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Oleh karena itu, kepekatan daripada kencing itu sangat menentukan keadaan hidrasi daripada atau keadaan cairan di dalam tubuh seseorang. Kemudian juga dia akan mengatur keseimbangan elektrolit, di mana terutama adalah keseimbangan garam, natrium, dan keseimbangan kalium. Sehingga pada pasien-pasien yang kencingnya sedikit, maka kaliumnya akan naik. Oleh karena itu, pasien-pasien gagal yang dengan penyakit ginjal kronis yang sudah agak lanjut,
maka tidak dianjurkan untuk makan buah-buahan yang merupakan sumber kalium, karena kalau kaliumnya tinggi itu berbahaya untuk jantung. Slide. Jadi penyakit ginjal kronis sendiri itu ada beberapa tahap, mulai tahap 1 sampai tahap 5. Jadi kalau kita sudah mencapai tahap 3, maka kita harus hati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam tahap 5, di mana tahap 5 disebut dengan tahap gagal ginjal terminal atau gagal ginjal akhir, di mana yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang seperti tadi yang Pak Supratman jalani adalah CAPD. Sedangkan yang lain pilihannya adalah dengan hemodialisis atau cuci darah. Slide. Nah, apa penyebab daripada penyakit ginjal kronis? Jadi penyebab dari penyakit ginjal kronis sangat-sangat banyak. Ya. Yang pertama, yang paling banyak adalah kencing manis atau diabetes mellitus. Itu menyumbangkan 30% daripada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis tahap akhir yang memerlukan dialisis atau memerlukan baik itu cuci darah ataupun cuci perut atau CAPD. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu menyumbangkan kurang lebih 25%. Jadi sudah 55% itu penyebabnya hanya dua, yaitu kencing manis dan darah tinggi. Sedangkan yang lain, apakah itu peradangan kronis pada ginjal maupun gagal jantung, slide, ataupun batu, ataupun penyakit lupus, ataupun penyakit ginjal polikistik, ini penyakit bawaan dari sejak lahir, di mana ginjalnya banyak kistanya, terus kemudian penyakit amiloidosis, aterosklerosis, slide. Nah, penggunaan antibiotik yang terlalu bebas, terus kemudian penggunaan zat kontras untuk suatu prosedur, atau penggunaan obat-obat nyeri jangka lama. Ya, slide. Ini penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian batu ginjal dan pembesaran prostat atau baik itu ganas maupun jinak yang menghambat pengeluaran daripada urin atau kencing sehingga terjadi penyakit ginjal yang kronis. Slide. Itu penyebab-penyebabnya. Di mana tadi saya bilang bahwa 55% itu adalah kencing manis dan hipertensi. Sisanya 45% itu dibagi-bagi, apakah itu penyakit autoimun seperti lupus, apakah itu batu, apakah itu polycystic kidney disease, atau apakah itu karena obat-obatan. Satu hal lagi, hati-hati dalam penggunaan obat-obat herbal, terutama untuk menurunkan berat badan, dan juga penggunaan obat-obat untuk meningkatkan stamina, ya, seperti minuman yang berenergi. Ya, itu juga banyak yang menyebabkan penyakit ginjal. Nah, gejalanya penyakit ginjal yang kronis itu seperti tadi Bu Hana katakan bahwa banyak pasien-pasien kita itu datang dalam keadaan sudah gagal ginjal yang terminal atau tahap lanjut. Ya, jadi datang sudah kreatinnya tinggi yang memerlukan apakah itu cuci darah ataupun cuci perut. Nah, kebanyakan pasien-pasien kita itu datang dengan gejala-gejala yang sudah berat. Ya. Slide. Gejala awalnya adalah biasanya lemah badan karena HB-nya rendah, tidak nafsu makan, dan mual. Mual karena racunnya tinggi, uriumnya tinggi. Slide. Pada tahap selanjutnya, maka akan terjadi gejala-gejala slide yang berikutnya, yaitu kurang darah, buang air kecilnya menjadi sedikit, pasiennya menjadi bengkak, sesak napas, kemudian ada gatal-gatal karena racun yang tinggi, uriumnya yang tinggi itu menyebabkan gatal-gatal, menyebabkan mual. Kemudian ada kelainan tulang seperti tadi
saya sebutkan bahwa ginjal menghasilkan vitamin D. Vitamin D ini erat dengan kesehatan tulang. Dan pada yang sangat berat atau dengan racun yang sangat tinggi, maka terjadi bisa aja pasiennya menjadi tidak sadar. Slide. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya itu mudah. Jadi kalau tadi penyebabnya sangat banyak, maka pencegahannya juga seperti tadi saya bilang bahwa 55% itu disebabkan oleh kencing manis dan darah tinggi, maka kendalikanlah gula darah, kendalikanlah tekanan darah. Karena itu yang menjadi penyebab daripada penyakit ginjal kronisnya. Jadi untuk yang lain-lainnya, maka kalau dia penyebabnya adalah autoimun seperti lupus, maka lupusnya juga harus dikendalikan. Jadi kalau sudah ada penyakit ginjal kronik, carilah penyebabnya apa. Kalau sudah diketahui penyebabnya, maka penyebabnya harus dikendalikan dengan baik sehingga akan mencegah terjadinya progresivitas daripada kerusakan ginjal, di mana stadiumnya misalnya kita ketemu stadium 2 dengan kreatinin 1,9 atau kreatinin 2, itu kalau dia ada kencing manis, maka kencing manisnya akan harus diobati dengan baik, harus dikendalikan dengan baik, sampai gula darahnya itu kurang dari 200. Ya. Kalau dia hipertensi, maka hipertensinya harus dikendalikan dengan baik. Kalau bisa kurang dari 140/90. Selain itu, apabila pasiennya merokok, ya merokok harus stop. Apabila dia ada kencing manis atau darah tinggi, maka merokok juga harus stop. Maka harus banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, terus kemudian tapi perhatikan kadar kaliumnya ya. Kemudian olahraga yang teratur, ya. Kemudian kurangi garam, ya makannya, ya hindari minuman-minuman dengan karbon, ya yang berkarbonasi, ya seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite dan lain sebagainya. Maka inilah cara kita mencegah, ya. Bagaimana kita dapat mencegah terjadinya penyakit ginjal kronik, atau kalau apabila sudah terjadi penyakit ginjal kronik, kita cegah supaya jangan stadiumnya meningkat. Ya. Supaya stadiumnya jangan meningkat. Kalau memperbaiki itu agak sulit, ya. Bahkan sampai sekarang kita belum menemukan obat atau cara bagaimana kita dapat mengembalikan supaya ginjal itu menjadi sehat kembali, tidak ada penyakit ginjal kroniknya. Jadi kalau kreatininnya sudah 2 dan stabil dengan 2, ya kita harus pertahankan itu di situ untuk kembali menjadi normal itu sangat-sangat sulit, bahkan tidak memungkinkan, ya. Jadi kita harus mempertahankan apa yang pertama kali kita dapat. Misalnya kreatininnya 2, ya kita pertahankan supaya jangan naik-naik terus, supaya jangan cuci darah atau cuci perut akhirnya. Ya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa sejak usia 40 tahun, maka kecepatan ginjal itu akan menurun setiap tahunnya 1 ml per menit. Ya. Jadi, walaupun kita sudah melakukan pencegahan, tetapi tidak menutup kemungkinan pada akhirnya itu akan mengalami cuci perut atau cuci darah juga. Ya. Tetapi setidak-tidaknya kita cegah progresivitasnya supaya jangan terlalu cepat jatuh ke dalam stadium yang paling akhir. Inilah pencegahan-pencegahan yang kita bisa lakukan untuk mengendalikan penyakit ginjal kronik kita. Slide. Nah, bagaimana deteksi dininya? Deteksi dini yang paling mudah, paling sangat-sangat simpel. Ya.
Jadi apabila Bapak Ibu sekalian mengalami kencing manis atau darah tinggi, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan urin, ya, kencing, ya. Urin secara lebih sering, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan belum ada kelainan daripada ginjal, maka pemeriksaan ureum kreatinin bisa 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, tergantung penyakit dasarnya, apakah itu ada hipertensi atau ada kencing manis. Kalau tidak ada kencing manis, tidak ada hipertensi, usianya masih muda, mungkin cukup 1 tahun sekali. Tapi apabila pasiennya ada kencing manis atau darah tinggi dan pasiennya usianya udah lanjut, maka sebaiknya dilakukan lebih sering, misalnya 3 bulan sekali untuk pemeriksaan kencing atau urin. Ya. Sedangkan untuk pemeriksaan racun ureum kreatinin itu sekarang juga bisa dilakukan di mana saja, bahkan di puskesmas di pelosok-pelosok juga sudah bisa melakukan pemeriksaan kreatinin, dan ini bukan sesuatu hal yang susah lagi atau sulit. Jadi sangat-sangat mudah, sehingga tinggal datang saja ke puskesmas atau rumah sakit, tinggal minta pemeriksaan kreatinin. Dan ini tidak perlu dilakukan sering-sering, ya. Terus kemudian untuk USG juga biasanya pada awal-awal untuk mencari penyebab daripada gagal ginjalnya, dan juga untuk mencari sampai sejauh mana sekarang keadaan ginjalnya. Apakah ginjalnya sudah mengecil, atau ginjalnya sudah putih semua, atau pada ginjal itu ada batu yang menyumbat di saluran kemihnya sehingga air kencingnya tertahan di ginjal misalnya. Itu dilakukan USG ginjal.